بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanafitina azakumullah. Pada majelis yang pertama sudah kita sebutkan tentang dalailu azamatillahi ta'ala, bukti-bukti tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada makhluk-makhluknya terkait dengan arsy, langit-langit dan bumi dan antara keduanya dari ayat-ayat kauniyah. Kemudian para malaikatul kiram, bangsa jin, tanda-tanda kenabian, mukjizat-mukjizat para anbiya wal mursalin, karamatul aulia. Ini semuanya mengandung faedah tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan majelis kita yang kedua ini, khanafitina azakumullah, akan kita sampaikan tentang makna azamatillah, makna ta'zim yang diisbatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allama Al-Mufassir Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Asma'ul Husna, Syarah Ma'ani Al-Asma'ul Husna. Juga bisa dilihat dalam kitab Al-Haqqul Wadihul Mubin, juga dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Disebutkan bahwasanya makna ta'zim, makna pengagungan Allah yang diisbatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam, naw'ani. Yang pertama ialah innahu mausufun bikulli sifati kamal. Ketika Allah memiliki nama Al-Azim, zat yang maha agung, dengan sifatnya Al-Azamah, itu maknanya ialah Allah itu mausufun bikulli sifati kamalin. Allah disifati dengan segenap
sifat-sifat kesempurnaan yang itu merupakan konsekuensi dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama azim dengan sifat keagungan azamah. Konsekuensi daripada sifat ini ialah Allah memiliki sifat al-qudrah, kekuasaan dan kemampuan. Allah memiliki sifat al-kibriya, kebesaran. Allah memiliki sifat al-jalal, kemuliaan. Allah memiliki sifat al-ghina, kekayaan. Dan Allah memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan yang lain yang itu merupakan konsekuensi dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk Allah itu agung, Allah Khaliq yang menciptakan hamba-hambanya. Bentuk Allah itu agung, Allah itu Razik yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Nama Khaliq, nama Razik. Allah itu Al-Malik yang menguasai, yang memiliki hamba-hambanya. Allah Mudabbir yang menguasai hamba-hambanya, yang mengatur hamba-hambanya. Semua nama-nama yang husna, semua sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, itu diisbatkan, ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari konsekuensi nama Al-Azim dan sifat azamah, keagungan bagi Allah. Walahu min dzalikal kamal akmaluhu wa a'zamuhu wa awsa'uh. Dan dari sifat-sifat kesempurnaan tadi, Allah memiliki yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling luas. Disifati dengan yang paling. Walillahil mathalul a'la, dan milik Allah dan bagi Allah sifat yang paling tinggi. Disifati dengan keagungan yang paling agung. Disifati dengan kekuasaan yang paling berkuasa. Disifati dengan pemberi rezeki yang paling bisa memberi rezeki. Semua yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling luas. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama. Dari satu nama ini kita menetapkan semua nama-nama yang lain dan sifat-sifat yang lain bagi Allah sebagai konsekuensi daripada keagungan Allah. Disebutkan dalam Syekh As-Sa'di rahimahullah ya ikhwan, termasuk azamatullah, termasuk keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah anna samawati wal arda fi kafir rahman asghar minal khardalah. Termasuk keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bahwasanya langit-langit yang 7, bumi-bumi yang 7 di telapak tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih kecil, lebih lembut daripada satu biji debu. Sangat kecil. Langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7 ini. Apalagi insan. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati madwiyatun biyaminih. Mereka itu tidaklah memuliakan Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan semua bumi di hari kiamat nanti dalam genggaman Allah. Dan semua langit-langit yang ada dilipat. Matwiyatun biyaminih. Dilipat di tangan kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil. Dan Allah maha agung, maha besar. Juga disebutkan di dalam surah Fatir ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang, yang menggenggam langit-langit dan bumi supaya jangan sampai oleng, jangan sampai roboh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Kalau langit-langit dan bumi itu oleng, roboh, tidak akan ada seorang pun yang bisa memegangnya, menggenggamnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini semuanya ayat yang menunjukkan kecilnya langit-langit dan bumi di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sedemikian besarnya, langit yang sedemikian besarnya, bumi yang sedemikian besar dan luasnya, begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi insan, maka Allah Maha Agung. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dan konsekuensi yang kedua dari azamatullah, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, wa min ma'ani azamatihi ta'ala, dan termasuk makna keagungan Allah Subhanahu wa taala, annahu la yastahiqqu ahadun minal khalqi ay yu'azzama kama yu'azzam Allah. Tidak ada dan tidak boleh ada seorang pun dari makhluk yang berhak diagungkan seperti diagungkannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dan tidak berhak satu orang makhluk pun diagungkan, dimuliakan seperti diagungkannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi, fayastahiqqu jalla jalaluhu min ibadihi ay yu'azzimuhu biqulubihim wa alsinatihim wa jawarihim. Maka termasuk makna keagungan Allah ialah Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diagungkan oleh hamba-hambanya, diagungkan dengan hati mereka, diagungkan dengan lesan-lesan mereka, diagungkan dengan anggota badan mereka. Di antara makna azamatullah, Allah semata yang berhak diagungkan oleh hamba-hambanya. Hamba-hambanya berkewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Mengagungkan Allah dengan hati, dengan lesan, dan dengan anggota badan. Caranya, katanya Syekh Sa'di rahimahullah, wa dzalika bi badlil juhdi fi ma'rifatihi wa mahabbatihi wa dhulli lahu wal khudu'i lahu wal inkisar lahu wal khawfu min. Adapun mengagungkan dengan hati, dengan cara badlul juhud, mengerahkan segala kemampuan kita, mengerahkan segala kesungguh-sungguhan kita untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan cara mempelajari Asmaul Husna wa Sifatul Ula, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya nanti adalah beribadah kepada Allah semata. Dengan cara tafakkur mentafakuri ayat-ayat kauniyah, dengan cara ma'rifatullah, mengenal Allah, dengan cara mahabbatuhu, mencintai Allah, dengan cara az-zullu lahu, merendahkan diri di hadapan Allah, dengan cara al-khudu'u lahu, tunduk patuh kepada Allah, dengan cara al-inkisaru lahu, mematahkan jiwa, memasrahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu min, dan juga dengan cara memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'zim bil qalb, mengagungkan dengan hati. Ketika terpatri di hati antum ma'rifatullah, mahabbatullah, merendahkan diri, memasrahkan diri, barakallahu fikum, mematahkan diri antum di hadapan Allah, tunduk kepada Allah, memiliki ta'zim, pengagungan kepada Allah, memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Itu berarti antum ta'zim dengan hati antum. Adapun ta'zim dengan lisan, wa i'malul lisani bis sana'i 'alaih, dan memberdayakan lisan dengan cara memuji, menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala, dengan ta'zim, dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahlil, barakallahu fikum, dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Lisan terus digunakan untuk menyanjung, memuji Allah, ta'zim bil lisan. Adapun ta'zim dengan anggota badan, kata beliau, ialah wa qiyamul jawarihi wa qiyamul jawarihi bi syukrihi wa ubudiyatihi. Ini puncaknya. Mengagungkan Allah dengan anggota badan, maknanya ialah mensyukuri nikmat Allah,
mensyukuri anugerah Allah dan beribadah kepada Allah semata. Ubudiyah kepada Allah semata itu puncak ta'zim. Ini makna azamah sekaligus konsekuensi dari sifat keagungan Allah. Hamba-hambanya wajib mengagungkan Allah. Dan Allah semata yang berhak diagungkan dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Selain Allah tidak berhak diagungkan seperti diagungkannya Allah. Barakallahu fikum. Hati, lisan, anggota badan. Diteruskan lagi sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa min ta'zimihi, dan termasuk mengagungkan Allah ialah ayyuttaqa haqqa tuqatih. Termasuk mengagungkan Allah ialah Allah itu kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana perwujudannya? Fayuta'a fala yu'sa. Maka Allah itu ditaati, tidak boleh dimaksiati. Wa yuzkara fala yunsa. Allah senantiasa disebut, berzikir kepada Allah selalu dan tidak boleh dilupakan. Wa yushkara fala yukfar, dan Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak boleh dikufuri. Ini yang disebut dengan 3 rukun takwa. Mentaati Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Taat, tidak maksiat. Berzikir, tidak lalai. Syukur, tidak kufur nikmat. Itu termasuk bentuk ta'zim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau lagi, wa min ta'zimihi ta'zimu ma harramahu wa syara'ahu min zamanin wa makanin wa a'mal. Termasuk bentuk mengagungkan Allah ialah mengagungkan apa yang Allah haramkan, ditinggalkan. Mengagungkan apa yang Allah syariatkan, dikerjakan. Mengagungkan apa yang Allah hormati dalam bentuk waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia, dan amal-amal yang mulia. Terkait dengan waktu, ayyamul hajj, hari-hari haji, ayyamul tasyriq, hari-hari tasyriq, ayyamul Ramadan, hari-hari Ramadan, hari-hari yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk mengagungkan Allah, mengagungkan hari-hari yang dimuliakan Allah tadi. Tempat, tanah suci, Makkah dan Madinah, Arafah dan Muzdalifah dan Mina. Barakallahu fikum. Tempat-tempat yang suci, yang dimuliakan, dihormati oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Termasuk mengagungkan Allah, mengagungkan tempat-tempat yang mulia tadi. Wa a'mal, dan juga amalan-amalan manasik haji, manasik umrah, ramyul jimar, melempar jamarah, al-zabah al-hadyu, menyembelih hewan kurban, al-halak, menggundul, tahallul, dalam rangka tawadhu, kerendahan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya amalan-amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka di antara bentuk ta'zim kepada Allah, kita menta'zim, mengagungkan amal-amal tadi, dikerjakan sesuai dengan bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semua termasuk ta'zim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan, yang menta'zim syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Al-Hajj 32. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan, menganggap besar keharaman-keharaman Allah, itu maka itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-Nya. Al-Hajj ayat yang ke-30. Ta'zim sya'airillah. Itu termasuk menta'zim Allah. Menta'zim, menganggap besar keharaman-keharaman Allah. Menganggap besar dosa-dosa kita kepada Allah.
termasuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Syekh Sa'di menutup penjelasannya, wa min ta'zimihi, dan termasuk mengagungkan Allah, alla yu'tarada ala syai'in mimma khalaqahu aw syara'ah. Termasuk mengagungkan Allah, dia tidak boleh komplain atas sesuatu pun dari apa yang Allah ciptakan dan yang Allah syariatkan. Harus tunduk pasrah kepada Allah. Enggak boleh i'tiraf, enggak boleh menyanggah, enggak boleh komplain. Termasuk menta'zim Allah ya ikhwan, menerima apa adanya diri kita ini. Jangan ada yang komplain. Kenapa kok saya terlahir dalam keadaan cacat? Dia kok enggak cacat? Nah, ini ciptaannya Allah sudah. Allah yang mentakdirkan demikian. Kenapa itu saya kok pesek? Dia kok hidungnya mancung, tampan? Ya, itu merupakan ciptaannya Allah. Termasuk menta'zim Allah, tidak boleh Anda menyanggah atau komplain segala macamnya terkait dengan apa yang Allah ciptakan. Kenapa saya perempuan dan laki-laki? Loh, itu ciptaannya Allah Taala. Dan seterusnya. Begitu pula terkait dengan syariatnya. Kalau Allah menyatakan haram, katakan haram. Jangan kamu sanggah. Ya jangan haram lah. Makruh-makruh sedikit saja. Oh tidak bisa. Allah mengatakan ini halal. Katakan halal. Jangan kamu haramkan. Kata ingin Allah mengatakan wajib. Katakan wajib. Demikian seterusnya. Itu namanya ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada i'tiraf, tidak ada sanggahan, tidak ada kritikan terhadap apa yang telah Allah ciptakan dan Allah syariatkan. Demikian dijelaskan ya khanafitina azakumullah oleh Syekh Rabbana Sa'di rahimahullah dalam risalahnya Syarah Ma'ani Al-Asma'il Husna terkait dengan sifat Al-Azamah. Makna kedua itulah yang terpenting. Kalau makna yang pertama terkait dengan keimanan kita kepada keagungan Allah, kita meyakini Allah sebagai zat yang maha agung yang disifati dengan segenap keagungan dan kesempurnaan. Itu batin kita, pada keimanan kita. Tapi yang terkait dengan aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, makna yang kedua tadi. Kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan syariatnya, mengagungkan perintah-perintahnya kamu kerjakan, mengagungkan larangannya kamu tinggalkan, menganggapnya sebagai perkara yang sangat besar, bukan diremehkan. Ta'zim, namanya ta'zim sya'airillah dan juga ta'zim hurmatillah. Ikhwanatina azakumullah, termasuk menta'zim Allah, mengagungkan Allah. Seperti yang disebutkan di Al-Hajj 32, ta'zimu sya'airihi, mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Apa maknanya menta'zim syiarnya Allah? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ai awamirahu, mengagungkan perintah-perintah Allah. Artinya kamu merasa perintah itu perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, sehingga kamu harus melaksanakannya. Awamirihi. Maka cara ta'zimul awamir, mengagungkan perintah-perintah Allah dengan cara imtithaluha alal wajhi syar'i, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian kamu datang ke masjid dalam rangka untuk salatul jamaah. Itu artinya engkau menta'zim Allah. Engkau telah mengagungkan Allah dengan cara mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim sya'airillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa selama Ramadan
Begitu datang Ramadan dengan penuh imanan wahtisaba, kamu puasa dalam rangka menjalankan perintah agama Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kamu menta'zim Allah. Kamu sudah mengagungkan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji bagi yang mampu. Kamu mendaftar haji karena kamu memiliki kemampuan. Kemudian waktunya kamu berangkat menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, manasik haji wal umrah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum. Artinya kamu sudah menta'zim Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, perintah membaca Al-Qur'an, kamu membuka mushaf Al-Qur'an, kamu berta'awudz, membaca basmalah, melantunkan ayat suci Al-Qur'an, melaksanakan perintah Allah, itu namanya kamu menta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu artinya kita sedang menta'zim Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa melaksanakannya, yang bisa melaksanakan perintah-perintah tadi dengan penuh semangat, dengan kesungguh-sungguhan sesuai dengan syar'i, hanyalah orang-orang yang di jiwanya itu ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia mengagungkan Allah, tahu Allah Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, Maha Agung, punya kewajiban mengagungkan Allah yang Maha Agung, maka dia pun langsung terdorong untuk melaksanakan perintahnya. Barakallahu fikum. Itu namanya wa may yu'azzim sya'airallah, menta'zim syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syiar Allah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ialah al-budn, hewan sembelihan, onta-onta yang disembelih untuk kurban dan hadiah. Al-budnu min sya'airillah, kata Ibnu Abbas. Onta-onta yang disembelih untuk kurban dan hadiah termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berangkat haji menyembelih hadiah, dia menta'zim syiarnya Allah. Ketika dia di rumahnya, ketika Idul Adha, dia berkorban dengan onta, dengan sapi, dengan kambing, dia sembelih lillahi ta'ala, dia menta'zim syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Muhammad ibnu Abi Musa rahimahullah, termasuk syairillah ialah wukuf di Arafah, Muzdalifah, al-jamarat, tempat melempar jumrah, tempatnya, ar-ramyu melempar jumrahnya, al-halak menggundul tahallul, al-budun, hewan-hewan unta yang dijadikan sebagai hewan korban, itu semuanya min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, a'zamus sya'air al-bait. Syiar Allah yang paling agung, yang paling besar adalah Ka'bah, Baitullahil Ka'bah. Ini semuanya ikhwan termasuk ta'zimu sya'airillah, menta'zim syiarnya Allah. Bahasa yang singkatnya yang disampaikan tadi oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ta'zimu awamirihi, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwan fillah azakumullah, termasuk ta'zimu hurumatillah, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Termasuk menta'zim hurumatillah, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ialah ijtinabu ma'asihi wa maharimihi wa yakunu irtikabuha fi nafsihi 'azim. Termasuk mengagungkan hurumatillah ialah menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, menjauh dari keharaman Allah, dan dia menancapkan dalam jiwanya, menanamkan dalam jiwanya bahwasanya melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan keharaman agama, itu perkara yang sangat besar dosanya. Wa may yu'azzim hurumatillah. Barakallahu fikum. Itu termasuk ta'zim hurumatillah. Sehingga ya khanafitina azakumullah, ketika seseorang itu dia bisa dan mampu meninggalkan keharaman agama,
keharaman-keharaman Allah dikarenakan khauf min Allah, rasa takut kepada Allah, dikarenakan khauf min azabih, rasa takut dari hukuman Allah, itu pertanda dia memiliki ta'zim, memiliki pengagungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditawari minuman keras, monggo Pak, antahur, ada moyah tahur, air suci, mensucikan perut, khamr ya, dikasih. Ketika dia bisa menolaknya dan dia tidak meminum khamr tadi, dikarenakan dia tahu itu perkara yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda di dalam hatinya, dalam jiwanya ada ta'zim kepada Allah. Dikarenakan dia mengagungkan Allah, maka dia tinggalkan maksiat tadi. Khamr sih gampang ya. Ditawari perempuan cantik, ya Allah, Allahul musta'an. Apalagi yang masih afik-afik, yang masih muda-muda, apalagi yang sudah kebelet nikah tapi nggak ada berapa jodohnya. Allahul musta'an. Ditawari perempuan cantik, bukan sebagai istrinya, bukan sebagai istrinya. Pakai, suruh make. Digoda sama perempuan-perempuan yang cantik. Kalau dia sanggup dan mampu meninggalkan keharaman Allah tadi, ijtinabu ma'asillah, dikarenakan dia tahu itu perkara yang haram, tindakan dosa besar, Allah haramkan, pertanda dia memiliki ta'zim, memiliki pengagungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yu'azzim hurumatillah. Dia menjauhkan diri dari keharaman-keharaman, maksiat-maksiat yang ada, dan dia menganggap itu perkara besar, dosa besar. Yang ini susah nolaknya. Ya Pak ya? Susah nolaknya, dicari. Disitulah letaknya al-imanu bi'azamatillah pada seorang mukmin. Itu yang saya terangkan tadi di awal, yang membedakan antara seorang yang soleh dan orang yang fasik. Ketika dia orang yang soleh, yang punya iman dengan azamatullah, ditawari barang maksiat, afwan, walaupun cantiknya ada, afwan, dia punya azamatullah. Tapi ketika dia sebagai orang na'udzubillah, orang yang fasik, sahibul ma'asi, sahibul kabirah, tidak memiliki azamatullah, keagungan dia kepada Allah, ditawari, senang, langsung diembat sama dia. Dikatakan dia tidak punya azamatullah dan ta'zim hurumatillah. Diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Zaidin ketika menafsirkan wa man yu'azzim hurumatillah, katanya Mujahid, wa ma nahallahu min ma'asihi kulliha, termasuk keharaman-keharaman Allah ialah apa yang Allah larang dari segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Dan pengertian ta'zimuha, mengagungkannya, yakni meyakini, mengetahui, melaksanakan keharaman tadi perkara besar dosanya. Barakallahu fikum. Wa yakunu irtikabuha fi nafsihi 'azim. Itu di antara buah dan konsekuensi azamatullah, termasuk menta'zim Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah, maka lebih baik bagi dia di sisi Rabbnya. Kalau yang pertama tadi ta'zim sya'airillah. Kalau ta'zim sya'airillah dengan cara imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintahnya. Yang ini ta'zim hurumatillah dengan cara ijtinabu ma'asi, menjauhkan larangan-larangan Allah. Khulasahnya yang namanya menta'zim Allah Subhanahu wa taala itu dengan taqwallahi haqqa tuqatih, dengan takwa kepada Allah sebenar-benar takwa, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Melaksanakan perintah ta'zim sya'airillah, meninggalkan larangan ta'zim hurumatillah. Bisa dipahami? Barakallahu fiik. Termasuk ta'zim kita kepada Allah ialah ta'zimu man 'azzamahu Allah taala,
mengagungkan, memuliakan siapa saja yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ziman syar'iyya, dengan bentuk ta'zim yang syar'i. Saya mau tanya, siapa saja yang diagungkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam? Siapa aja ya kawan? Satu. Sudah tinggal 2 watt ini rupanya ini. Ini bukan ta'zim majalis namanya ini. Kalau yang ngantuk-ngantuk, yang tidur-tidur itu bukan ta'zimul majalis. Majalisul ilm termasuk perintahnya Allah ini ya. Gitu ya. Thalabul ilmi termasuk perintah agama. Mengagungkan majalisul ilm termasuk mengagungkan Allah ini berarti. Yang ngantuk-ngantuk ini enggak memiliki ta'zim kepada Allah. Allah musta'an. Satu, siapa yang diagungkan oleh Allah ya kawan? Satu. Siapa? Jawabannya para anbiya wal mursalin secara umum. Para nabi dan para rasul, terutama nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ta'zim. Itu konsekuensi mengagungkan Allah, mengagungkan orang-orang yang Allah agungkan. Mengagungkan para anbiya wal mursalin dengan cara yang syar'i. Khusus untuk kita kaum muslimin, ta'zimur rasul, mengagungkan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu dengan cara ittiba'uhu. Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ta'zimus sunnah itu ta'zimun Nabi. Ta'zimun Nabi sama dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Siapa lagi yang Allah agungkan ya ikhwan? Siapa ya ikhwan? Yang keras. Ngremeng kabeh iki. Siapa? Yang mana ini? Yang khusus-khusus dulu baru yang umum-umum. Yang berikutnya ialah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Termasuk orang yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Buktinya mana? Disebutkan keutamaan mereka dalam Al-Quranul Karim. Allah sanjung mereka, Allah puji mereka. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, dia dimuliakan. Begitu pula orang-orang yang mengikuti para sahabat dari kalangan para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama kaum muslimin yang meniti jejak langkahnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ta'zimul ulama ta'ziman syar'iyya, mengagungkan, memuliakan para ulama dengan pengagungan yang syar'i, itu sama berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka semua adalah orang-orang yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Mengagungkan para anbiya wal mursalin, mengagungkan para sahabatul kiram, mengagungkan para tabi'in, para tabi'in, mengagungkan para ulamaul muslimin, dan juga mengagungkan umat iman, umat yang beriman, mengagungkan kaum mukminin secara umum dengan ta'ziman syar'iyyah. Mengagungkan kaum mukminin itu dengan cara mahabbatuhum wa muwalatuhum, memberikan kecintaan kita kepada kaum mukminin, loyalitas kita kepada kaum mukminin, dikarenakan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ta'ziman syar'iyyah. Sehingga panjang penjabarannya. Khulasahnya itu ialah di antara bentuk ta'zim kepada Allah barakallahu fikum ialah menta'zim, di antara bentuk ta'zim kepada Allah ialah dengan cara kita menerapkan dan mengamalkan Islam secara kafah. Itu merupakan ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau tanya dulu, tapi tanpa hadiah. Karena kan pertanyaannya insya Allah gampang. Antum dulu. Saya mau tanya. Barakallahu fikum. Antum membawa mushaf Al-Quran. Antum bawa dengan baik, antum bawa dengan cermat, antum meletakkan di tempat yang tinggi, di tempat yang bersih, tempat yang mulia.
Apakah termasuk menta'zim Allah Subhanahu wa taala? Kenapa demikian? Hah? Gitu ya, Masya Allah. Singkat bahasanya, termasuk ta'zim kepada Allah dikarenakan Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim. Bentuk ta'zim kita kepada Al-Quran dengan cara kita baca, kita tilawah, kita fahami maknanya, kita amalkan konsekuensinya, dan kita muliakan, ditaruh di tempat yang suci, tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang kemudian melangkahi Al-Quran, termasuk ta'zim kepada Allah atau bukan? Jawabannya? Bukan. Sampai dia melangkahi Al-Quran, na'udzubillah min dzalik. Berarti dia nggak memiliki ta'zim kepada Allah. Barakallahu fikum. Afwan. Ada seseorang mengambil sebuah kertas. Di situ ditulis Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertulis nama Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah kertas yang dia tulis. Kemudian ditaruh di bawah, dia injek-injek. Apakah itu berarti dia ta'zim kepada Allah atau menghinakan Allah? Tuh, yang keras suaranya. Kan kertas. Dia nginjek-injek kertas. Dikarenakan di situ bertuliskan lafzul jalalah Allah. Maka apa saja yang di situ tercantum lafaz Allah, atau tercantum ayat Al-Quran, atau hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, harus dimuliakan, harus diagungkan, tempatkan tempat yang bersih, tempat yang suci, atau kalau tidak dibakar, dimusnahkan. Itu fatwanya para ulama. Dan dilarang keras merendahkannya. Termasuk penghinaan kepada Allah. Barakallahu fikum. Kertas yang bertuliskan lafzul jalalah dibikin bungkus mendoan. Na'udzubillah min dzalik. Taqullahu fi anfusikum. Ya juz ya. Apa majalah ini? Bertuliskan di situ ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dilempar. Barakallahu fikum. Hadza la yajuz. Itu merupakan penghinaan dikarenakan di dalamnya terdapat ayat suci Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Apa saja yang di situ tercantum lafaz Allah atau Al-Quranul Karim atau hadisnya Rasulullah SAW harus dimuliakan dan diagungkan dikarenakan termasuk ta'zim kita kepada Allah. Barang siapa yang melecehkannya berarti dia telah melecehkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apakah boleh kita masuk ke hammam, masuk ke toilet sambil membawa mushaf Al-Quran? Jawabannya? Jawabannya? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan tempat yang kamu masuki itu tempatnya orang buang hajat, tempatnya barang najis. Maka di antara bentuk ta'zim engkau mengagungkan Allah, engkau mengagungkan Al-Quranul Karim, engkau tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah atau ayat Al-Quran atau hadisnya Nabi ke tempat-tempat yang semacam itu. Ta'zim, konsekuensi ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Na'am ya ikhwan. Ini bentuk ta'zim kita kepada Allah sehingga konsekuensinya sangat banyak. Itu pengembangan dan penjabaran dari apa yang disampaikan tadi oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian ya Nabiina azakumullah, apa faedahnya? Ini sebagai pembahasan terakhir. Kalau selesainya jam 2:04 ya alhamdulillah. Gitu ya. Tidak harus menunggu sampai asar. Pembahasan yang terakhir ya Evan, apa faedahnya? Apa faedah yang kita dapatkan tatkala kita mengetahui nama Allah Al-Azim? Ketika kita mengetahui sifat Allah Al-Azamah, tatkala kita memiliki al-imanu bi'azamatillah,
iman kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faedah apa yang kita dapatkan? Ada yang bisa menyebutkan ya ikhwan? Apa di antara faedahnya kira-kira? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ? Satu, sudah di antaranya sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Satu, meningkatkan iman dan takwa, menumbuhkan iman dan takwa. Masya Allah, iya. Yang saya maksudkan faedah yang berkaitan dengan aplikasi amaliyah kita sehari-hari. Yang pertama, yang saya sebutkan di awal, faedah terpenting yang paling utama dengan kita mengimani azamatullah ialah al-ubudiyatu lillahi wahda. Kita itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah semata. Mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan dalam perkara ibadah. Bagaimana mungkin kita mau diajak nyembah patung? Lah patung itu sesuatu yang mati, jamit, lemah. Kita yang bikin. Tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang lemah. Tidak bakal mungkin kita mau diajak menyembah pohon-pohon keramat itu. Atau kubur-kubur yang diagungkan itu. Karena kita tahu itu semuanya makhluknya Allah. Pohon tebang juga roboh. Kuburan dihancurkan juga hancur. Lemah. Dengan adanya iman kepada azamatullah, keagungan Allah, insya Allah akan terselamatkan dari semua bentuk kesyirikan, ketergantungan kepada makhluk. Dikarenakan mereka semuanya kecil, semuanya lemah, tidak punya apa-apa. Yang ada di jiwa kita adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang bersamaan kita akan termotivasi untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dikarenakan yang kita ibadahi zat yang maha azim, yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang segala-galanya. Sehingga berhak untuk kita ibadahi semata. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, langit, bumi, bulan dan bintang, mata dan bulan. Disebutkan di dalam Fussilat ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Itu kita resapi, kita hayati, menumbuhkan iman kepada azamatullah. Apa hikmahnya? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kamu jangan sujud, jangan menyembah matahari, jangan pula kepada bulan, tapi wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah, ibadahlah hanya kepada Allah semata yang menciptakan itu semuanya. Kalau kamu hanya beribadah kepada Allah semata, jangan ibadah kepada makhluk yang diciptakan, tapi ibadahlah kepada Sang Khalik yang menciptakan mereka semua. Al-ubudiyatu lillahi wahda. Itu merupakan faedah terpenting dari al-imanu bi azamatillah, beriman dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari ubudiyah itu ya ikhwan, maka dia akan termotivasi untuk semangat melaksanakan perintah-perintah Allah, semangat untuk beramal soleh, semangat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu. Kalau ada orang yang mengaku, ya, di hati saya terpatri keagungan Allah, tapi tidak ada ubudiyah yang dia tunjukkan, kadzab, ngomong kosong, pendusta agama. Sambil mengatakan saya mengagungkan Allah, Allah maha besar, klik minum khamr. Tidak cocok. Itu semuanya harus diaplikasikan dalam amaliyah dia. Kalau seandainya betul-betul ada di hatinya keagungan Allah Subhanahu wa taala,
Tidak bakal mungkin dia berbuat kemaksiatan. Dan dia pasti akan mentaati Allah Taala. Dari sini kadar amalan soleh seseorang, ibadah seseorang kepada Allah, kualitas dan kuantitas itu ditentukan oleh kadar azamatullah fi nafsih. Semakin dia mengagungkan Allah dalam jiwanya, semakin tertanam, terpatri dalam jiwanya keagungan Allah Taala, akan semakin besar amalan dia, semakin semangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Masing-masing orang itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat dari sisi adanya keagungan Allah dalam jiwanya masing-masing. Sehingga orang pun bertingkat-tingkat dalam hal amalan soleh dia masing-masing, ketaatan dia kepada Allah pada masing-masingnya, ibadah dia kepada Allah pada masing-masingnya. Oleh karena itu ya ikhwan, orang yang paling mulia, yang paling utama adalah para ulama. Orang-orang yang betul-betul mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan yang mengamalkan syariatnya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Hanya ulama. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua ialah al-khaufu minallahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang beriman kepada azamatullah, beriman kepada keagungan Allah, dia akan takut kepada Allah. Dia tidak akan berani berbuat kemaksiatan kepada Allah. Tidak akan berani melanggar keharaman-keharaman Allah. Dikarenakan Allah itu maha besar, Allah maha agung, mengetahui apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Walaupun dia sembunyi di sebuah tempat yang paling gelap, yang paling tersembunyi sekalipun, walaupun tidak ada orang yang tahu apa perbuatan dia, tapi Allah maha besar, Allah maha agung yang tahu semua apa yang dia lakukan. Dan dia sangat takut bermaksiat kepada Allah, dikarenakan Allah maha agung, maha besar, yang dengan mudah akan menghukum hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah, hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terpatri keimanan kepada azamatullah, dia punya keagungan kepada Allah, tak bakal terjatuh pada kesyirikan, tak bakal terjatuh pada bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan, tak bakal terjatuh pada kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Dikarenakan di jiwanya ada azamatullah. Sesuatu yang dianggap ringan, remeh oleh seseorang dalam bentuk kemungkaran menjadi besar bagi dia. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu kira tuduhan kepada Aisyah itu radhiyallahu anha perkara yang hayyin, remeh ringan, wa huwa indallahi azim. Itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian salaf, la tanzur ila sighari ma asaita, walakin anzur ila azamati man asaita. La tanzur ila sighari ma asaita. Kamu jangan melihat kecilnya dosa yang kamu lakukan. Walakin anzur ila azamati man asaita. Tapi lihat keagungan, kebesaran zat yang kamu maksiat. Kalau prinsip ini yang ada pada jiwa kita, akan terselamatkan dari berbagai macam kemaksiatan yang ada. Akan timbul rasa khauf min Allah. Maka kalau ada seseorang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, berarti tidak ada azamatullah fi qalbih. Tidak ada keagungan Allah dalam hatinya. Ketika seseorang itu memilih jalur penyimpangan, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, fikra-fikra yang sesat, beribadah kepada Allah, ritual-ritual yang bid'ah, itu menunjukkan di hati dia tidak ada azamatullah. Apalagi sampai dia suka berbuat kemaksiatan, ini yang nyata di banyak orang, ngerti itu perkara yang jelek. Kemudian dia sampai senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang ada. Pertanda tidak ada azamatullah dalam hatinya dia. Allahul musta'an.
La tanzur ila sighari ma asaita walakin anzur ila 'azamati man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya apa yang kamu maksiatkan, tapi lihatlah keagungan yang kamu maksiati. Prinsip yang semacam ini yang membuat kita memiliki rasa khauf kepada Allah, sehingga kita tidak berani berbuat dosa dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih terdorong untuk melaksanakan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain barakallahu fikum yang bisa kita ambil kalau di hati kita ada keimanan kepada azamatullah, yaitu adamul khaufi minal khalqi ayyan kan fi sabilillah wa fi dzatillah. Kalau di hati dia ada keagungan kepada Allah, dia tidak akan takut kepada makhluk manapun, siapapun orangnya, ketika dia bertindak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memiliki syaja'ah, keberanian untuk as-sad'u bil haq, punya keberanian menyuarakan kebenaran, punya keberanian untuk mendakwakan kebenaran, walaupun menghadapi sekian banyak rintangan-rintangan, hadangan-hadangan, cobaan-cobaan. Gunung yang menjulang akan dia daki, lautan yang luas akan dia arungi, jalan yang terjal akan dia hadapi, dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah, untuk menyuarakan al-haq. La yakhafu laumata laim, dia tidak akan takut celaan siapapun. Sebab yang dia agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut dengan siapapun. Barakallahu fikum. Enggak takut dengan makhluk manapun ketika dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran ayat yang ke-175, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itu adalah setan, hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan membesar-besarkan wali-wali dia. Digambarkan kepada kamu bahwasanya musuh-musuh agama yang merupakan auliyaus syaitan adalah orang yang demikian digambarkan kekuatannya, digambarkan supaya kamu takut. Setan, innama dzalikumus syaitan. Fala takhafuhum, kata Allah. Kamu jangan takut dengan mereka, wa khafuni, tapi takutlah kepada aku semata, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman kepada aku. Ketika kita beriman kepada Allah semata, beriman dengan azamatullah, kita hanya semata-mata takut kepada Allah semata, tidak akan takut dengan musuh-musuh agama. Tidak akan khawatir dengan propaganda musuh-musuh agama. Tidak bakal takut dengan siapapun. Barakallahu fikum. Itu namanya buah yang sangat indah, faedah yang sangat penting yang bisa kita peroleh, yang bisa dihasilkan dari al-imanu bi'azamatillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Faedah yang lain barakallahu fikum ialah kita akan memiliki sikap tawadhu, sikap ketawaduan, rendah hati di hadapan makhluk-makhluk Allah, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutawadhi. Kita tidak akan pernah berani takabur, tidak pernah bakal berani untuk tarafu' atau ujub, bangga diri. Tidak bakal berani. Nah, apa yang mau diagungkan oleh kamu? Apa yang mau kamu takaburkan? Apa yang mau kamu tarafu'kan? Mau membanggakan harta yang kamu punya. Berapa yang kamu punya? Berapa yang kamu punya? Berapa persennya dari dunia yang ada ini? Punya berapa kamu? 1 M, 10 M, 1 triliun, 1 billion, 1 apa lagi yang ada namanya itu? Segitu. Bisa untuk beli dunia dan seisinya? Tidak bakal bisa. Harus segitu sombong. Ketika antum memiliki al-iman bi'azamatillah, tidak bakal sombong. Dikarenakan yang layak diagungkan dan yang layak sombong ialah Allah Subhanahu wa taala semata. Kamu punya apa? Lemah, tidak punya apa-apa. Mau menyombongkan kepandaian kamu.
Ya Ustaz, jenius, saya itu pasti juara 1 di Pondok Al-Mansuro. Si Al-Mansuro, si liyane durung. Merasa kamu yang paling pandai di dunia ini. Masih banyak lagi yang lainnya pandai-pandai. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah. Walaupun kamu itu adalah orang yang paling pandai di dunia ini, tidak pantas bagi kamu untuk sombong. Dikarenakan yang berhak untuk diagungkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih alim dari semua yang ada. Sehingga dengan al-iman bi 'azamatillah kita akan tawadhu, bersahaja dalam urusan kehidupan dunianya, tawadhu terkait dengan ilmunya, tidak ada sikap angkuh, enggak ada sikap takabur, sombong, tidak ada sikap tinggi hati, tinggi diri, enggak ada sikap yang namanya ujub, semuanya akan hilang. Dikarenakan dia tahu dia kecil, kerdil, rendah, hina, tidak punya apa-apa dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Maka ya khana seperti yang diterangkan di awal, beriman kepada Allah itu yang membedakan antara mukmin dan yang kafir. Tapi beriman dengan azamatullah, beriman dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara mukmin yang saleh dan muslim yang toleh. Maka tidak semata-mata iman kepada Allah secara global, harus ada klasifikasinya, harus ada perinciannya. Di antaranya ialah al-imanu bi 'azamatillah. Tanamkan keagungan Allah, kebesaran Allah dalam jiwa antum. Maka insyaallah antum akan bisa menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat kepadanya, jauh dari maksiat-maksiat kepadanya, yang hanya memiliki rasa khauf, rasa takut hanya kepada Allah semata, mengharapnya juga hanya kepada Allah semata, tawadhu di hadapan makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa taala, tentunya juga tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sifatnya orang-orang yang beriman kepadanya. Dan masih banyak lagi yang lain dari faedah-faedah al-iman bi 'azamatillah yang semuanya ada perkara yang sangat indah, yang sangat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Jam 2:30 kurang 5 sesuai dengan rencana untuk tema selesai. Setengah jam berikutnya adalah kalau ada yang tanya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Lo ada lo Ustaz. Semuanya juga memohon, mohon dijawab pertanyaannya. Tapi yang mungkin dijawab, yang saya tahu ilmunya dan yang insya Allah lebih bermanfaat. Masya Allah, pertanyaannya berkaitan dengan zakat fitrah, terkait dengan Idul Fitri, Masya Allah. Dari penjelasan Ustadz, bumi dan langit ini sangatlah kecil dibandingkan dengan arsy Allah dan kursi Allah. Apa ada penjelasan atau dalil ada bumi lain atau tempat yang dihuni selain manusia di bumi ini? Langit bukan bumi. Ada kan? Langit itu tempatnya para malaikatul kiram. Barakallahu fikum. Kalau yang mau kan bumi lain, tidak ada bumi ya bumi ini. Yang ada bumi, langit, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mohon penjelasan tentang jarak dari 700 tahun perjalanan. Yang dimaksud perjalanan apa? Perjalanan dengan menggunakan kendaraan atau tanpa kendaraan? Lafadznya masirata sab'imi'ati am. Lafadznya umum. Mungkin dengan kendaraan, mungkin tidak. Tidak dengan kendaraan saja.
bisa antum bayangkan betapa lamanya dan betapa panjangnya. Ya ya? Hah? Nah ya, apalagi pakai kendaraan. Yang terpenting itu bukan 700-nya. Yang terpenting itu ialah engkau tergambar bagaimana besarnya malaikat tadi. Dan yang lebih penting lagi, Allah itu yang menciptakan malaikat ini. Yang lebih agung, lebih besar lagi. Enggak mungkin dan enggak boleh kamu bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apakah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh golongan Asy'ariyah, Maturidiyah 13 itu 13 sampai 20 itu benar, wujud kita bakok dan semisalnya? Jawabannya barakallahu fikum, tidak benar. Tidak benar. Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang namanya sifat-sifat Allah itu tidaklah berbatas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan kalau seandainya lautan itu sebagai tinta untuk menulis kalimat kalam-kalam Rabbku, niscaya lautan itu akan habis kering sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Rabbku. Walaupun kami datangkan berlaut-laut sebagai tintanya. Kalam Allah merupakan salah satu dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tidak berbatas. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Tapi ada yang Allah beritakan kepada kita, ada yang tidak. Terkait dengan Asmaul Husna juga tidak berbatas. Namun yang Allah sebutkan kepada kita hanya 99. Inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsaknya maka dia masuk ke dalam surga. Itu yang ditunjukkan kepada kita. Masya Allah. Orang-orang yang membaca sifat 20 tapi mereka membaca Asmaul Husna, maka mereka termasuk Ahlus Sunnah. Waduh, dalam perkara Asmaul Husna mereka bukan termasuk Ahlus Sunnah. Termasuk yang disebutkan di atas, Asy'ariyah, Maturidiyah. Barakallahu. Loh, pertanyaannya terkait dengan Ahlul Bid'ah itu dia. Terkait dengan azamatullah gitu loh. Itu mensikapi Ahlul Bid'ah. Jangan-jangan yang kemarin ini ya. Yang kemarin jangan taruh sini. Pertanyaannya terkait dengan azamatullah. Jangan-jangan yang kemarin ya? Iya. Saya kalau dikasih tahu kemarin Masya Allah berapi-api. Waduh. Nah, pertanyaannya tentang sururin. Ya bukan sama saya sekarang ini. Kemarin tuh, mestinya tuh kemarin ada minta tanya, saya sururin gitu. Nah gitu ya. Mestinya kemarin kan? Ya, kemarin mestinya kalau tanya sama saya. Enggak cocok. Jadi kalau tema saya terkait dengan bab sururiyah, tanyakan sama saya. Nah, di luar materi Ustaz. Tapi bahasanya masalah dai-dai ngaku salafi. Nah, kemarin mestinya itu. Allah musta'an. Mestinya kemarin ya, sesuai dengan temanya gitu loh. Pas. Antum tanyakan, wah semakin dijelaskan. Barakallahu fiik. Waduh, ini tanya masalah rojak lagi. Mana ya kalau dia? Ini kayaknya dimasukkan di sini kayaknya nih. Nah, tempatnya masalah ini kayaknya ada di sini ya Pak. Nampaknya ada di sini. Fatwa
fatwa Lajnah Daimah tentang Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Nah, di majalah ini kayaknya ada ya. Bacaan. Ini kemarin semua ini kayaknya. Kalau kemarin semua jangan dibawa kemari. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana hukum saling maaf-maafan di hari raya Idul Fitri yang kebanyakan kaum muslimin mengkhususkannya di hari tersebut? Kalau dengan bahasa mengkhususkan maaf-maafan ketika itu jelas tidak dibenarkan. Yang namanya meminta maaf atas semua kesalahan itu langsung ketika ada kesalahan minta maaf. Nah kalau nunggu Idul Fitri ya kalau umurnya kamu sampai. Nah kalau gak sampai mati ya apa? Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Yang disunahkan atau yang dicontohkan oleh salafun saleh ketika Idul Fitri saling mendoakan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan. Barakallahu fikum. Ini saya jawab dikarenakan mau Id. Yang lain jangan iri. Kan di luar tema Ustaz. Ya ini kaitan dengan Id. Yang tadi kemarin. Kalau kemarin nggak dibahas, mungkin akan saya bacakan juga. Kalau kemarin sudah, berarti kemarin saja. Di daerah kami biasa diadakan sholat Id sekampung bersama-sama atas perintah pemerintah desa. Akan tetapi dalam sholat itu terjadilah bid'ah-bid'ah. Masjid kami mampu untuk sholat Id bersama sebagian kaum muslimin dengan amalan sunnah, insya Allah. Bolehkah kita memisahkan dengan masyarakat desa yang sholatnya banyak bid'ahnya demi menegakkan sunnah? Sampai kapan kita sholat Id bersama dengan pemerintah? Masya Allah. Aromanya sudah bosan pemerintah. Sudah bosan sama pemerintah gitu loh. Nah, maunya dia bebas, enggak pakai pemerintahan. Ya. Gitu ya. Allahul musta'an. Mohon maaf, saya kasih mukadimah bukan terkait dengan pertanyaan ini. Yang memiliki sifat dan watak semacam itu yang kepingin bebas dari pemerintah, enggak pakai hukumah-hukumahan, itu modelnya orang-orang jahiliyah yang tidak senang dengan penguasa. Barakallahu fikum. Ini bukan yang ini loh ya, bukan yang ini. Baik, kalau di sebuah kampung tadi pemerintahnya meminta semua warga desanya sholat Idnya bersama-sama sak kampung di lapangan besar yang memuat mereka semua, luar biasa. Itu merupakan ide yang sangat bagus dari pihak kepala desa. Dikarenakan memang tujuan daripada sholatul Id itu untuk syiar Islam. Oleh karena itulah dilaksanakan oleh Rasul di mana ya ikhwan? Di musola, di lapangan. Rasul tidak melakukannya di Masjid Nabawi. Dalam keadaan Masjid Nabawi itu jelas keutamaannya. Sholat 1 kali di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali lipatnya. Tapi Rasul sengaja tidak di Masjid Nabawi menuju ke lapangan. Di antara ilahnya kata para ulama dikatakan syiar untuk menampilkan syiarul Islam di Islam. Kuat syiarnya. Sehingga dipilih lapangan yang paling besar supaya memuat semua kaum muslimin yang ada. Apalagi yang meminta itu pemerintah. Termasuk ta'atu waliyil amr. Karena alasan itu pula untuk syiar ya ikhwan. Terkait dengan sholatul Id. Ar-Rasulullah SAW memerintahkan yang namanya wanita-wanita haid keluar. Ya Pak ya. Yang gadis-gadis pingitan. Yang belum pernah keluar rumah sedikit pun. Keluar. Semuanya menuju ke lapangan. Dalam rangka untuk menyaksikan dakwatul muslimin. Yang haid-haid tidak sholat. Tapi yashhadna dakwatul muslimin, mempersaksikan seruan-seruan kaum muslimin, syiar
Antum perhatikan di kitab Fatawa Lajnah Daimah, Kitabul Idain, terkait dengan bab ini. Mereka sangat mengecam sekali di satu desa terjadi pelaksanaan Salatul Idain di tempat yang sangat banyak. Kecil-kecil, jumluk. Itu termasuk furqah. Kecuali kalau jaraknya jauh. Berjauhan. Nah, bas. Ini syiarnya di sini, itu syiarnya di sana yang jauh lagi. Syiar. Ya, saya tanya, apa kok masjid kami mampu untuk sholat id? Yang sunnah itu di lapangan, bukan di masjid. Antum melaksanakan sholatul idain di masjid, sesunnah apapun yang kamu lakukan, kamu sudah melanggar sunnah. Barakallahu fikum. Tapi anggaplah bukan di masjid, tapi di halaman masjid. Kalau jaraknya sangat dekat dengan orang kampung tadi, masyarakat tadi, itu namanya iftirak, membuat perpecahan, mengurangi nilai syiarul Islam. Barakallahu fikum. Terkait dengan Ramadan, terkait dengan Syawal, syiar yang dikedepankan. Maka para ulama kita dari semua pendapat yang ada terkait dengan masalah matlaq, mereka semuanya menasihatkan kaum muslimin terkait dengan satu Ramadannya, satu Syawalnya, supaya senantiasa bersama dengan pemerintahnya. Supaya sebuah negara yang besar, satu Ramadannya, satu Syawalnya, syiarnya itu menggelegar. Itu yang diinginkan dalam Islam terkait dengan bab ini. Tapi banyak bid'ahnya, Ustaz. Disitulah upaya kita untuk ingkarul mungkar, untuk berdakwah kepada pihak masyarakat. Barakallahu fikum. Kita berikan masukan-masukan kepada mereka. Urusan bid'ahnya mereka, sunnahnya kita. Paham ya? Kita mendapatkan sunnah sholat di lapangan. Terkait dengan bid'ahnya mereka yang bid'ah, kita nggak masalahkan bid'ah. Sholat selesai, pulang. Barakallahu fikum. Jangan kemudian dalam rangka untuk menegakkan sunnah katanya, tapi melakukannya dengan melanggar sunnah. Ini nggak cocok. Demi menegakkan sunnah, Ustaz, kita adakan di tempat yang lain, yang yang nggak ada bid'ah-bid'ahnya itu. Antum mengadakan di tempat yang lainnya itu sudah melanggar sunnah, dikarenakan mau bikin perpecahan di sebuah lingkungan sebuah masyarakat. Slogannya dalam rangka menegakkan sunnah, gak sinkron. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kecuali kalau jaraknya jauh, ya berjauhan. Barakallahu fikum. Maka memungkinkan yang demikian ini. Khanafitina azakumullah. Sampai kapan kita sholat id bersama dengan pemerintah? Sampai kamu yang mati? Atau pemerintahnya jadi kafir? Barakallahu fikum. Jangan gitu ya. Nah, kalau kamu yang mati kan sudah selesai. Atau di alam kubur. Tidak bakal lagi ketemu dengan pemerintah. Gitu loh. Atau pemerintahnya jadi kafir. Kalau penguasanya kafir, tidak ada yang namanya ketaatan kepada mereka. Barakallahu fikum. Mafhum ya, ya? Mestinya antum itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, di desa kami itu salat Idnya rame-rame bareng-bareng dan dengan semua lapisan masyarakat, Ustaz. Sak desa di lapangan besar dengan penguasa desa. Wah, syukur kamu mesti alhamdulillah. Itu bisa mengamalkan sunnah salat di lapangan. Syiarnya Islam, persatuan kaum muslimin dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, yang hal-hal yang aneh-aneh kamu ingkari, kamu kasih dakwah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau antum memiliki pengaruh di tengah-tengah mereka, masya Allah, antum bisa sedikit ngatur-ngatur sedikit supaya lebih diminimalisasi yang aneh-anehnya tadi. Syukur-syukur kemudian antum bisa merubahnya pelan-pelan. Tahun-tahun berikutnya antum bisa merubahnya total. Antum yang jadi khatib. Masya Allah, luar biasa. Hakada barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ya terus terang saya pribadi kadang geleng-geleng kepala gitu. Seakan, saya katakan seakan, wallah alam betul apa enggak ini. Seakan saya merasakan banyak ikhwah kok kayaknya enggak mau sama masyarakat gitu. Kayak emoh sama masyarakatnya itu. Kalau Ustaz gini. Allahumma musta'an. Nah, kalau caranya kayak gitu ikhwan, kapan tidak bisa berkembang. Barakallahu fikum. Bukan berarti saya nyuruh antum untuk gabung dengan acara-acara bid'ah mereka. Enggak.
dalam perkara yang syar'i. Jadi kita itu diminta untuk memiliki muamalah yang baik, akhlakul karimah dengan pihak mereka. Kita taklif, lembutkan hati-hati mereka tadi untuk kita ajak perkara yang baik dalam perkara syar'i, bukan dalam perkara bid'ahnya mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bagaimana dengan HP yang ada ayat Al-Qur'annya, bolehkah dibawa ke dalam WC atau toilet? Yang ini dijelaskan, kalau ayat Al-Qur'annya itu dimasukkan di tampilan wallpaper, itu bahasanya salah, betul. Masya Allah. Lumayan tambahan kosakata. Kalau nampil di layar ayat Al-Quran adalah ya juz. Sama sebagaimana antum membawa mushaf Al-Quran. Tapi kalau antum masukkan dalam file yang di dalam apa namanya HP tadi itu, antum apa namanya wallpapernya yang lainnya lagi, tidak ada masalah kalau antum mengkhawatirkan HP-nya hilang. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, jamnya kok nggak segera gitu. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membela terpidana kasus peminum khamr yang dicela sama sahabat Umar bin Khattab? Beliau bersabda, innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang tersebut mencintai Allah tapi minum khamr kok bisa? Masya Allah. Yang satu jawabannya Ikhwan, yang menyatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Sementara sahabat Umar menggunakan hukum zahir. Secara zahirnya orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar itu tidak ada cinta dia kepada Allah. Ketika Rasul yang menyatakan, itu rekomendasinya Rasulullah SAW, bukan pembelaan, menunjukkan orang tadi di jiwanya terpatri cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi terkalahkan oleh syahwatnya sehingga dia meminum khamr tadi. Contoh yang semisal ialah ketika Rasulullah SAW salat di rumahnya Malik bin Itban. Ketika lagi majelis bincang-bincang, beliau tanya, "Aina Malik bin Dukhshum?" Mana si Malik bin Dukhshum? Gitu. Saya komentar, "Innahu munafiq ya Rasulullah. La yujlis ila al-munafiqin." Dia munafik ya Rasulullah. Dia tidak bermajlis kecuali dengan orang munafik. Rasul menyatakan, bukankah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Di sini Rasul yang mengucapkan, artinya Rasul yang memberikan rekomendasi. Beliau tahu dia bukan munafik. Barakallahu fikum. Sementara para sahabat menghukuminya dengan zahir. Innahu munafik la yujalis ilal munafiqin. Dikarenakan dia majelisnya, pergaulannya dengan kaum munafikin, dihukumi sama kayak munafikin. Itu hukum zahir. Selama tidak ada yang mengecualikan dari nas sabda Rasul, maka dihukum zahir seperti tadi. Barakallahu fikum. Dan juga yang namanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Ketika semakin besar azamahnya, semakin kecil maksiatnya. Semakin kecil azamah keagungan Allah dalam hati kita, maka semakin besar kemungkinan terjadinya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga dimanakan seperti itu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Tadi dijelaskan bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. Tetapi telah keluar dari asal penciptaannya, bukan awal. Mohon penjelasan tentang kalimat telah keluar dari asal penciptaannya. Artinya malaikat itu bukan manusia, bukan makhluk cahaya. Cahaya malaikat. Ya. Menusuk di tulang saya. Langsung tidak enak. Ya, jangan bayangkan cahaya malaikat. Tidak. Mereka sudah dinyatakan dalam Al-Quran memiliki sayap. Barakallahu fikum. Jin diciptakan dari api. Atau jangan bayangkan manusia api jalan. Tidak. Mereka sudah berjasad. Barakallahu fikum. Dalilnya mana ya kan? Ketika Rasul sedang sholat, diganggu oleh syaitan membawa bara api yang diserangkan pada wajahnya Rasulullah SAW.
Maka beliau cekik dia sampai terasa dinginnya lidah setan tadi. Nah, kalau dia manusia api atau makhluk api, yang apa juga bara api. Terus kok bisa dicekik gitu loh. Kok enggak kepanasan Rasulnya? Kok bisa merasakan dinginnya lidah setan tadi? Hah? Itu artinya sudah berubah dari asal penciptaannya. Begitu pula Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah, tapi wujudnya sebagaimana kita, daging, tulang, sebagaimana kita ya para pelaku. Dan jelasannya bisa antum lihat dalam kitab Al-Akamul Mirjan fi Ahkamil Jan, karya Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah. Disebutkan pasal khusus yang menerangkan tentang masalah ini. Apakah sah zakat fitrah menggunakan uang? Jawabannya tidak sah. Harus dengan bahan makanan pokok. Apakah diperbolehkan membayar zakat fitrah 2 minggu sebelumnya? Karena ada sebagian di masyarakat. Jawabannya boleh. Ta'jil ikhraj zakah yajuz. Menyegerakan mengeluarkan zakat itu boleh. Tapi pembagiannya bukan ketika itu, dibagikan sebelum sholatul Id. Atau bahkan langsung juga ada masalah. Tapi yang lebih afdal ialah pada subuh hari Id diserahkan kepada fakir miskin. Yang dicontohkan oleh salafun salih di kalangan para sahabat 1-2 hari sebelumnya. Jadi ketika 2 pekan sebelumnya ditampung di masjid atau di mana enggak ada masalah. Masya Allah. Dari tadi belum jam 3 ya. Kalau dikhawatirkan lupa atau hilang, bolehkah kita membawa mushaf kecil ke WC? Kalau dikhawatirkan hilang, mushafnya antum, misalkan antum di kamar mandi umum segala macamnya, maka mushaf tadi antum masukkan ke dalam baju yang paling dalam, disembunyikan supaya nggak tampil, begitu ya. Jangan antum genggam sambil buang hajat. Nauzubillah min dzalik. Penghinaan barakallahu fikum. Antum misalkan antum ada apa tahu di yang paling dalam. Misalkan ada jaket, ada ini, ada apa yang paling dalam. Nah, antum sama dengan teman yang lain titipkan sama teman sebentar. Bolehkah mengadakan taklim di hari Jumat sebelum waktu sholat Jumat? Masya Allah, ditanyakan akhirnya. Kenapa? Karena kemarin ada yang hari Jumat. Kok nanya ke saya, nggak nanya ke ustadznya? Telah dilafalkan ya Pak. Baik, ada sebuah hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an tahalluqi yaumil Jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tahalluq, membikin halaqah di hari Jumat. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengambil faedah dari riwayat ini, larangan membikin majelis ilmu di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Namun barakallahu fikum, yang perlu anda pahami baik-baik, illatun nahi, illah alasan pelarangannya disebutkan oleh para fuqaha kita, ialah dikarenakan dikhawatirkan mengganggu orang-orang yang tabkir, orang-orang yang datang berpagi-pagi menuju masjid untuk Jumatan. Ketika mereka datang untuk sholat tahiyatul masjid atau sholat intidhar, sholat yang menunggu imam datang, mereka membaca Al-Quran dan segala macamnya, atau memutuskan shaf. Ini ilatun nahi yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Dan juga yang lain mereka menyebutkan larangan yang disebutkan Rasul di sini hukumnya makruh. Dari sini diambil kesimpulan oleh sebagian masyayikh kita, kalau illatun nahi tadi, alasan pelarangan tadi tidak terjadi, tidak mengganggu orang yang datang duluan Jumatan, tidak memutuskan shaf dan semisalnya, labas, tidak mengapa, apalagi kalau kesempatannya hanya untuk itu. Sehingga lebih tepat diselesaikan taklimnya beberapa saat sebelum waktunya orang datang Jumatan. Barakallahu fikum. Misalkan Jumat jam berapa ya, Pak? Jam 12. Ya paling enggak 1 jam sebelumnya dihentikan. Umumnya orang Indonesia males-males. Datangnya dia menjelang salat, menjelang imam naik mimbar. Ya Bu ya. Tapi itu kalau di tempatnya para ulama kita, terutama yang di Yaman, itu pada subuh sudah ada yang datang.
Datang subuh dan datang. Barakallahu fikum. Subuhan pulang mandi-mandi, langsung di situ. Barakallahu fikum. Baca Quran, salat segala macam. Bahkan sarapan, keluar, sarapan dulu. Balik lagi. Itu di markis-markisnya para masyayikhna, barakallahu fikum, demikian. Nah, kalau yang semacam itu sudah banyak yang datang, maka tidak diperbolehkan membuat halaqah-halaqah di masjid. Dikarenakan terkena larangan tadi, mengganggu mereka yang datang duluan atau memutuskan soft-soft yang ada. Barakallahu. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengatakan, "Mengapa kamu melarang maksiat?" Padahal Allah saja tidak marah. Tuh. Tidak marah ya. Allah memberikan ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Ada yang dengan lafaz ghadiballahu alaihi, murka kepadanya. Ada yang dengan lafaz la'anahu, dilaknat. Ada yang dengan lafaz walahum adzabun azim, dikasih azab yang sangat agung, yang sangat besar. Jelas melanggar nas Quran dan sunnah. Barakallahu. Mal jawab liman yaqul taqabbalallahu minna wa minkum. Ma fi jawab. Ma fi jawab. Alladhi fi riwayah barakallahu fikum anna as-salaf idza iltaqaw ayyam al-'id yaqulu ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Pakai bahasa Arab tanyanya. Jadi enggak ada jawabannya. Kalimat apa jawaban untuk orang yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Tidak ada jawabannya. Yang ada dalam riwayat salafun saleh ketika hari Id dan ketika mereka saling bertemu, sebagian mengucapkan kepada sebagian yang lain, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ketemu satu sama lain saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau jawabannya. Paham tidak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, waalaikum ngono. Ya ada riwayatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dari mana riwayatnya? Wa minkum aidan. Wa minkum aidan. Ya yang lebih tepat yang contohnya salaf tadi, gitu loh. Adanya doa ini ketika ada prakteknya salaf. Terkait dengan riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW tidak ada ya. Tidak ada satu hadis pun yang dari Nabi kita Muhammad yang berkaitan dengan bab ini. Yang ada hanyalah amalan salaf. Sehingga dikatakan jaiz, hanya boleh saja. Yang dalam riwayat itu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan. Barakallahu fikum. Tapi apakah salah dia mengatakan wa iyyakum atau wa minkum aidan? Enggak salah sih, yang penting maknanya betul. Barakallahu fikum ya. Atau taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Mengaminkan doanya orang tadi. La haula wala quwata illa billah. Wallahu taala a'lam bissawab. Alafu minkum, tidak semua pertanyaan terjawab ya kawan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang betul-betul memiliki azamatullah dalam jiwa kita, muslim yang terbaik insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.